pengarang kitab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Imam Abi Zakaria Yahya bin Sarif bin Muri An-Nawawi, Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan muslim hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Yahya Sarif bin Mu'arrad An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Oke. Wa ma umiru, dan tidaklah kami memerintahkan kepada manusia melainkan untuk mereka untuk menyembah Allah dan ikhlas dalam beribadah. Hunafa'a, berhunafa'a wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat dan membayar zakat. Wa zalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang sangat kuat. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang niat. Bagaimana tuh niat? Niat itu adalah ayyuridul 'abdu bi ta'ati taqrab. Jadi niat itu adalah al-qasdul aqal wa qasdul qalb, menyatukan hati dan pikiran pada satu tujuan. Itu namanya niat. Jadi ketika kita berniat melakukan sesuatu, diharapkan seluruh menyatukan pikiran kita dan pikiran kita dan hati kita untuk mengerjakan sesuatu. Itu namanya niat. Oke. Lalu seperti apa sih? Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah. Akan tetapi ibadah itu tidak akan mendapat nilai kalau di dalamnya tidak ada niat yang ikhlas. Jadi kuncinya apapun, niatnya dengan niat yang ikhlas. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau niatnya tidak ikhlas, hasilnya 0, 0. Sehebat apapun amal ibadah kita, kalau niat kita tidak ikhlas, maka kita hasilnya sia-sia. Akan tetapi sebaliknya, walaupun ibadah kita sekecil, ibadah kita paling sholat sunnah 2 rakaat, sedekah ke masjid paling 1000 perak, tapi kalau dengan niat yang ikhlas, insya Allah terima amal ibadah kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salat Jumat ya. Pengajian jamaah, pengajian malam Senin. Kita mulai hadis pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala, anafa'anallahu bi ulumi bidra'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab Ibn Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurad bin Zirah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, atau yang kita kenal dengan khalifah yang kedua. Apa katanya? Qala, maka berkata siapa Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal ibadah itu bin niat. Wa innamal likulli imri'in nawa, dan setiap sesuatu perintah sebagaimana niatnya.
Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya, niatnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berniat berhijrah untuk dunia yang akan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan ia nikahi, maka hijrahnya sebagaimana ia niatkan. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau kita berniat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu ibadah itu hasilnya kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita berniat ibadah bukan karena Allah, bukan karena ingin dilihat manusia, maka ibadah kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya di dalamnya apa? Niat di dalamnya ada rasa ingin dipandang orang. Niat di dalam hatinya ingin dipuji orang lain. Niat di hatinya masih ingin perkara-perkara dunia. Para jemaah, tatkala kita melakukan ibadah, tolong perbaiki niat kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, tolong perbaiki niat kita. Jangan sampai ibadah kita yang sudah kita kerjakan dari pagi sampai sore, sholat kita yang dikerjakan dari takbir sampai salam, hasilnya sia-sia kalau tidak kita niatkan lillahi ta'ala. Atau perkara-perkara mubah, seandainya kita niatkan ibadah, niscaya itu akan jadi ibadah. Contoh, makan. Makan ini adalah perkara mubah. Tatkala kita niatkan makan kita untuk ibadah, ya Allah ya Rabb, saya makan untuk apa? Untuk supaya kuat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tah, menang pahala ibadahnya. Walaupun niatnya makan itu perkara mubah, menjadi mendapatkan pahala ibadah. Contoh deui naon? Contoh deui kopi, Pak. Ya, ieu kopi ya, Pak ya. Urang minum. Niat saya ngopi supaya kuat melek, supaya biar kuat sholat tahajud karena Allah taala. Kinum kopina. Nah, walaupun minum kopi ini mubah, tetapi diniatkan untuk ibadah supaya kuat ibadah, maka minum kopi kita menjadi pahala. Nilainya nilai ibadah. Naon deui? Coba perkara yang remeh. Contoh lain, tatkala kita mau buang air besar atau buang air kecil, kalau kita niatkan ibadah, jadi nilai ibadah. Ya Allah, saya niat buang air kecil supaya apa? Supaya badan saya bisa ibadah jauh daripada hadas kecil dan hadas besar, lillahi ta'ala tuh. Jadi ibadah. Atau selain sebagainya, tatkala kita ikhtiar kerja, niatkan ya Allah ya Rabb, saya keluar dari rumah mencari rezeki untuk ibadah saya dan anak istri saya karena Allah tuh. Niat. Makanya ketika bapak mau keluar rumah, niatkan saya niat untuk usaha karena Allah. Makanya ada dianjurkan ketika kita keluar baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu anjurannya Rasulullah SAW ketika kita hendak keluar rumah. Kalau kita niatkannya untuk ibadah, baca niat yang tadi dibacakan, niscaya Allah akan menjaga kita daripada perkara-perkara yang ria. Itu Pak. Jadi ibadah ikhlas dan tidak ikhlas itu bedanya tipis. Terkadang ya kita menyangka kita sudah ikhlas ibadah, ternyata tidak. Karena ketika Allahu Akbar sholatnya, tiba-tiba ayah ya wanita ada awewe gelis ngalewat nyanyi sambil nyanyi. Buyar pikiran kita, waduh si neng gelis lewat euy. Nah, niat kita berubah kan? Nah, ketika niat kita berubah, maka tajdid dunia, maka perbaiki niat kita. Ketika kita ngaji, contoh, saya ngaji ya. Tatkala kita ngaji, kadaharan, lagu guru tuh, masih panitia deh, pengajian konsumsi. Nah, walaupun awalnya kita niat mau ngaji, tapi karena guru tuh konsumsi, niatnya buyar dah. Si orang itu ngajinya karena hayang konsumsi. Itu perkara yang sepele, Pak.
Tapi terkadang kita lupa hal itu yang merusak nilai ibadah kita itu sendiri. Para jamaah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara niat. Terkadang harus kita pelajari dan harus kita perbaiki. Karena begitu pentingnya niat. Niat di mana apa niat itu? Niat ada dalam di hati kita. Makanya ketika kita ingin niat kita bersih, jangan sampai hati kita ini dikotori oleh hal-hal yang sangat remeh. Contohnya apa? Contohnya kita sebel kabatur sampai ke hati nih. Ketika kita sudah mulai sebel kabatur, segera istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena akan mempengaruhi niat kita. Kenapa sih hal kalau kita sesal batur akan mempengaruhi niat kita? Contoh gini, tatkala kita benci sama seseorang, ternyata suatu saat dia sholat bareng sama kita, kebetulan imamnya itu orang yang kita benci. Kumaha? Kumaha? Atau misalnya kita jadi imam nih, tiba-tiba di belakang kita ada makmum itu orang yang kita benci. Bagaimana tuh Pak? Niat sholat kita gimana tuh? Atau sebaliknya, kita sholat, ternyata di pinggir kita orang yang kita benci, selama ini kita benci sama dia. Sebagaimana sholat kita Pak? Apakah sah atau tidak sholat kita? Secara rukun mungkin sah sholat kita, tapi kalau masuk ke bab niat, kita tidak sah sholatnya. Karena kita ketika sholat, kita menyimpan rasa benci terhadap orang lain. Gitu ya. Secara rukun syarat sah sholatnya, tapi secara rukun niat, sholat kita tidak sah. Karena ketika kita sholat, kita menyimpan benci sama orang yang pinggir kita, depan kita, atau di belakang kita. Hati-hati Pak ya. Makanya kalau kesal sama seseorang, tolong belajarlah memaafkan. Belajar. Kenapa? Supaya ketika ibadah kita tidak merusak ibadah kita. Akan tetapi sebaliknya, tatkala kita beribadah kita menyimpan benci sama seseorang, ini akan merusak ibadah kita. Kata Rasul, iyyakumul hasada. Jauhilah daripada kata benci atau hasud. Bainal hasada, sesungguhnya rasa hasud itu yakulul hasanat, akan memakan segala kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Tatkala kita ibadah kita di dalam hati kita ada kebencian terhadap seseorang, maka ibadah kita itu akan hilang karena rasa benci kita sama seorang tersebut. Makanya Pak, perbaiki diri kita, perbaiki hati kita, dan perbaiki niat kita. Karena niat yang jelas-jelas yang diterima oleh adalah nikmat yang benar-benar tulus dari Allah Subhanahu, dari dalam diri kita. Sehingga kalau ibadah kita tulus, niat kita tulus, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, gimana? Paham tentang bab niat? Halo? Paham Pak? Ini, kalau sudah tidak ada yang nanya, saya agak paham ya. Itulah Pak, saking pentingnya niat. Setiap ibadah itu rukun pertama pasti adalah niat. Rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Oke, rukun wudu pertama niat, yang kedua apa? Membasuh wajah. Rukun zakat yang pertama niat, yang kedua rukun apa lagi? Rukun puasa pertama niat juga. Rukun apa lagi? Rukun nikah yang pertama niat juga. Kalau nggak niat nggak mungkin nikah Pak ya. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Hari ini kita satu hadis aja. Kenapa? Karena mau lobat yang hadis liar.
ujung-ujungnya bingung amal ke mana heula nih. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan kita besok bahas lagi tentang bab niat juga, tapi lebih spesifik ke dalam diri kita karena langsung praktek, karena contohnya dicontohkan oleh Sayyidina Isa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Nah, cukup. Kalau tidak ada saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Benarnya datangnya dari Allah. Kalau salahnya datang dari saya pribadi, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.